Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, namaku Mutmainnah Arya Kurnia Twasikal dari Prodi D3 TLM Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, kali ini aku akan ngejelasin apa sih bentuk-bentuk kata itu. Nah, yang pertama ada kata benda seperti kucing, padi, piring. Kedua, ada kata sifat seperti cantik, rindu, dingin. Dan ada kata ketiga yaitu kata kerja seperti makan, baca, tulis. Dan yang keempat, kata keterangan seperti pagi, halaman, besar. Yang kelima, kata bilangan seperti satu, pertama, beberapa. Kata keenam, kata ganti seperti saya, mereka, siapa. Kata ketujuh, kata tugas seperti sejak, tanpa, itu, dan itu pun. Kedelapan, ada kata abstrak, kata benda yang tidak dapat ditangkap panca indera, contoh keagungan, kebesaran, dan kekuatan. 9, ada kata konkret, kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat. Contoh, besi itu keras. 10, ada kata ilmiah, kata yang bisa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu, contoh, tidak mampu. Nah, yang ke-11, ada kata umum, kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat memiliki makna lebih luas. Contoh, makanan, rumah ibadah. 12, kata denotatif, kata yang maknanya konseptual atau makna sebenarnya. Contoh, saya makan sambal, bapak saya makan nasi. 13, kata konotatif, kata yang bukan sebenarnya. Contoh, gugur dan besar kepala. Yang ke-14, ada kata populer, kata yang dikenal dan disukai oleh orang banyak. Contoh, pasar, perusahaan, penjualan, wilayah. 15, kata khusus, kata yang memiliki makna terbatas. Contoh, kata khusus warna, ada kuning, hijau, dan biru. Kata khusus pohon, ada jati, mahoni, dan pinus. 16, ada kata slang, bahasa gaul atau bahasa informal. Contoh, break itu kesempatan, chicken artinya pengecut. 17, ada kata jargon, kata yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu atau kelompok tertentu. Contoh, KLB, kejadian luar biasa di Kemenkes. FYI, itu for your information di internet. Yang ke-18, ada kata prokem, ragam bahasa tak baku yang dipakai di Jakarta pada tahun 70-an. Contoh, bokap gue, nyokap gue. 19, ada kata sinonim, persamaan dua kata atau lebih. Contoh, masalah itu perkara, adjektiva itu sifat, akselerasi itu percepatan. 20, kata antonim, kebalikan dengan makna lain. Contoh, besar lawannya kecil, beli lawannya jual. 21, kata homograf, tulisannya sama namun lafalnya berbeda. Contoh, apel memiliki dua makna, ada apel buah dan ada apel upacara. 22, kata homofon, lafalnya sama namun memiliki tulisan dan arti berbeda. Contoh, tank dan tang, rock and rock. 23, kata polisemi, bentuk kebahasaan yang memiliki berbagai macam makna. Contoh, kata anak, arti pertama, keturunan kedua, arti kedua, manusia yang masih kecil, arti ketiga, binatang yang masih kecil. 24, kata sinestesia, perubahan makna dalam kata yang mengalami pertukaran makna. Contoh, dia sangat kenyang, makan asam garam hidup. 25, kata peyoratif, perubahan makna kata menjadi lebih rendah. Contoh, gerombolan, pembajak, kaki tangan. 26, kata amelioratif, bersifat memperbaiki. Contoh, tunawisma, tunawicara. 27, kata nomina, sebuah kata yang dibendakan. Contoh, ibu kota, tukang jahit, rumah bagus. Yang ke-28, ada kata nominal, kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda. Contoh, itu meja guru, HP kamu bagus sekali. 29, kata verba, kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian, dinamis, keberadaan, dan sebagainya. Contoh, adalah, baca, dan tulis. 30, kata adjektiva,
Kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina membuatnya menjadi lebih spesifik. Contoh, keras, jauh, dan kaya. 31. Kata majemuk, kata yang terdiri dari gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru. Contoh, rumah sakit, meja makan, kepala batu. 32. Kata depan memiliki posisi depan sebelum kata benda, kata kerja, dan keterangan lainnya. Contoh, dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kelepas, dan ke bawah. Kata konjungsi, kata sambung atau kata penghubung dalam sebuah kalimat atau paragraf. Contoh, dan, lagi, serta, lagi pula. Sekian dari saya. Thanks for watching.